Selama lebih dari 4 tahun, Putin dan kroni di Kremlin mengandalkan keunggulan jumlah personel Rusia untuk terus merebut wilayah di Ukraina. Ini adalah pertarungan manusia melawan manusia menurut Rusia, dan Putin masih punya banyak orang untuk dikorbankan. Namun Ukraina baru saja membalik keadaan perang ini sepenuhnya. Manusia mungkin segera didampingi robot humanoid AI yang mirip dan bertindak seperti tentara, meski jelas bukan manusia. Tentara robot ini seharusnya tak digunakan di perang. Rusia pasti protes. Tapi Ukraina terpaksa memakainya demi menghentikan aksi brutal Putin sepenuhnya. Pada Februari 2026, perusahaan Amerika Foundation melakukan pengiriman mengejutkan ke Ukraina. Ini adalah sebuah senjata, sebenarnya ada dua, yang berbeda dari apapun yang pernah digunakan Ukraina sebelumnya melawan Rusia. Foundation tidak mengirim drone. Mereka juga tidak mengirim jenis rudal baru atau senapan canggih yang bisa digunakan tentara Ukraina untuk melumpuhkan pasukan penyerbu Putin satu persatu. Tidak, yang dikirim adalah sepasang robot humanoid bernama Phantom Mark I yang ingin digunakan organisasi tersebut oleh Ukraina untuk diuji di garis depan melawan Rusia. Sebagai kelanjutan otomatisasi perang di Ukraina, salah satu pendiri perusahaan, Mike LeBlanc, menyebut Phantom Mark I ini mengesankan sekaligus menakutkan. Bentuknya agak mirip manusia, hanya saja seluruhnya berwarna hitam. Ini adalah robot yang berjalan seperti yang Anda bayangkan robot berjalan. Dan seiring pengembangannya, robot ini akan mampu melakukan semua yang bisa dilakukan oleh seorang tentara manusia. Didukung oleh kecerdasan buatan, Phantom Mark I memiliki potensi untuk mempelajari segala hal yang telah dipelajari oleh semua orang di medan perang Ukraina, mulai dari rekrutan terbaru hingga prajurit dengan spesialisasi tertinggi sekalipun. Jika robot ini berfungsi seperti yang diyakini perusahaan, robot ini bisa menjadi solusi masalah besar yang dihadapi Ukraina sejak invasi Putin. Masalah itu akan dibahas nanti. Sekarang, bayangkan Anda sebagai tentara Rusia sebentar. Seperti ribuan orang sebelumnya dan yang akan datang, Anda diperintahkan melewati zona maut sepanjang lebih dari 15 mil yang diciptakan Ukraina. Kebanyakan gagal selamat, tapi Anda punya rencana. Anda akan menggunakan mata, telinga, dan apapun yang bisa Anda pakai untuk berlindung untuk bisa melewati ini. Anda bergerak maju secara perlahan, kadang-kadang menghabiskan berjam-jam di tempat persembunyian, sambil menunggu dengungan samar drone lewat di atas Anda. Setiap hari Anda bergerak maju sedikit demi sedikit, menghindari mesin pembunuh terbang Ukraina dalam prosesnya, sampai akhirnya Anda tiba di target Anda. Anda siap menyerang bersama beberapa rekan yang juga berhasil lolos. Saat itu Anda melihatnya, awalnya dari jauh, lalu mendekat tanpa ragu. Anda melepaskan beberapa tembakan sebelum berlindung. Mengintip keluar, Anda melihatnya masih bergerak, sekarang lebih dekat. Itu terlihat hampir seperti manusia, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia mendekat, Anda melihat kulit prajurit baru ini dari baja padat, dicat hitam pekat seperti malam. Di wajahnya, Anda tidak melihat ciri apapun selain kaca pelindung berwarna gelap yang mengingatkan Anda pada setiap film fiksi ilmiah yang pernah Anda tonton seumur hidup. Mungkin kata-kata Kyle Reese dari film Terminator terlintas di benak Anda saat Anda melepaskan tembakan demi tembakan lagi. Tetapi Anda segera menyadari bahwa semua itu tidak ada gunanya untuk menghentikan monster tak manusiawi ini. Itu tak bisa diajak berunding atau diyakinkan dengan alasan. Ia tak mengenal belas kasihan, penyesalan, atau rasa takut. Ia juga tidak akan berhenti sampai Anda mati. Anda tidak perlu menunggu terlalu lama sampai Anda memahami kebenaran dari kata-kata itu. Phantom Mark I sudah berada di depan Anda, dan saat Anda memandangnya dengan campuran perasaan takut dan takjub, Anda tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya menyingkirkan Anda. Dengan napas terakhir, Anda melihat robot itu berjalan pergi, melanjutkan langkah lambat ke target berikutnya tanpa perasaan atau gentar. Sebuah petunjuk yang menghancurkan tentang masa depan yang hampir membuat Anda lega karena Anda meninggalkannya untuk ditangani oleh para kaki tangan Putin lainnya. Sedikit dramatis menurut Anda? Tentu, tapi dengan Phantom Mark I, Ukraina kini memiliki sepasang robot yang berpotensi mewujudkan kisah-kisah horor fiksi ilmiah terburuk menjadi nyata bagi seluruh generasi tentara Rusia. UKR Inform mengungkap spesifikasi mesin baru yang menyeramkan, menceritakan senjata humanoid yang dirancang semirip mungkin dengan manusia sungguhan, dan menawarkan banyak keunggulan khas mesin untuk digunakan Ukraina melawan penjajah Rusia. Phantom Mark I memiliki tinggi 1,8 meter atau sekitar 5 kaki 11 inci dan beratnya 80 kg atau sekitar 176 pon. Kisah perbandingan fisik ini diperkuat dengan kecepatan berjalan robot menurut Militani, yaitu 1,7 meter per detik atau sekitar 3,8 mil per jam. Sekali lagi, itu sesuai dengan apa yang bisa Anda harapkan dari manusia sehat pada umumnya.
Namun perbedaannya tampak pada apa yang dibawa robot ini jika kita abaikan kulit baja hitam dan pelindung matanya. Bahkan tentara Rusia yang menyaksikan langkah mengerikannya takkan tahu hingga terlambat bahwa Phantom Mark I mampu membawa muatan 40 kg atau sekitar 88,2 pon. Kapasitas itu kini dipakai Ukraina untuk mengangkut pasokan bolak-balik dengan robot tak berperasaan. Namun ini juga membuka potensi lebih besar lagi. Phantom Mark I kini dipakai untuk pengintaian dan pengiriman pasokan. Besok ia bisa menjadi bom berjalan atau prajurit tangguh yang mampu menembak ke posisi Rusia tanpa terluka meski diterjang peluru. Sebagai perbandingan dengan Terminator, Phantom Mark I dilengkapi kecerdasan buatan. Meski kita belum tahu banyak soal AI terintegrasi ini, hal ini menunjukkan robot humanoid Ukraina tak butuh tentara di balik layar untuk mengendalikan gerakannya. Pertanyaan soal jangkauan dan kemampuan operator mungkin sudah tak relevan, seperti siapapun di Kremlin yang menentang Putin, karena AI dan Phantom Mark I memungkinkan bergerak otonom dan memilih target sendiri di medan perang. Bagaimanapun, kita telah melihat drone bertenaga AI milik Ukraina melakukan banyak hal serupa, karena mereka dapat mengidentifikasi dan menargetkan sasaran saat sedang terbang, membuat mereka sama adaptifnya sekaligus berbahaya di medan perang. Inilah semua potensi robot baru Ukraina ini. Saat ini, seperti disebutkan, Phantom Mark I digunakan untuk tugas yang jauh lebih tidak berbahaya, bukan memburu dan membunuh tentara Rusia. Robot ini masih diuji dan digunakan untuk mengantar logistik atau pengintaian jarak jauh. Visornya membuatnya bisa melihat lebih banyak dibanding prajurit manusia. Sementara Ukraina menguji robot ini di lapangan, pengujian dan penyesuaian juga dilakukan di berbagai negara. Foundation telah mengumumkan bahwa mereka sudah menerima kontrak senilai $24 juta dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat Amerika Serikat. Outlet tersebut menyebutkan Phantom sedang diuji di pabrik dan galangan kapal dari Atlanta hingga Singapura, serta akan diuji Korps Marinir Amerika Serikat yang berencana melatih robot ini untuk menempatkan bahan peledak, sehingga marinir dapat menerobos lokasi dengan lebih aman. Phantom Mark I kemungkinan akan memiliki semua kemampuan ini dan lebih banyak lagi di masa depan. Penggunaan AI pada robot ini kemungkinan melibatkan perangkat lunak sehingga robot dapat terhubung dan diperbarui mirip dengan perangkat komputer di rumah Anda. Bayangkan jika suatu hari Ukraina mengunduh pembaruan firmware, lalu Phantom Mark I yang tadinya hanya berpatroli dan membawa perlengkapan, kini mampu menembus posisi Rusia. Ini mungkin tidak seperti skenario Terminator yang kita bayangkan. Semua ini mulai terdengar mirip Neo di film Matrix. Tapi Ukraina punya beberapa alasan utama untuk mengujinya, dan kita akan membahas apa saja alasan itu sebentar lagi, sekaligus melihat beberapa implikasi moral dari Ukraina yang menggunakan sesuatu yang menurut Rusia seharusnya tidak pernah digunakan dalam perang. Sebelum lanjut, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi pastikan Anda sudah berlangganan agar tidak pernah ketinggalan video terbaru. Kami sudah menyebutkan sebelumnya tentang komentar yang dibuat oleh LeBlanc mengenai kebutuhan Ukraina akan lebih banyak otomatisasi. Dia mengembangkan pernyataan-pernyataan itu dengan menjelaskan kepada majalah Time visinya untuk Phantom Mark I di militer Amerika Serikat. Berapa banyak senapan kaliber 50, peluncur granat dan Humvee yang kita miliki? Robot humanoid memungkinkan interaksi dengan semua ini dan membuka potensi militer Amerika Serikat, kata LeBlanc. Hal serupa juga terjadi di Ukraina, ditambah masalah kekurangan tenaga manusia akibat invasi Rusia sejak hari pertama. Putin selalu memiliki lebih banyak tentara yang bisa ia kerahkan dibandingkan Ukraina. Setelah 4 tahun bertempur dan menyingkirkan 1.287.000 tentara Rusia, Ukraina mulai merasakan kekurangan tenaga manusia, meski jumlah itu terus bertambah. Radio Free Europe Radio Liberty melaporkan pada Desember 2025 bahwa Ukraina kekurangan tenaga kerja karena mempertahankan diri dari pasukan Putin membuat pabrik dan ladang kosong. 6 hingga 7 juta warga Ukraina meninggalkan negara untuk menghindari wajib militer saat perang. Organisasi Perburuan Internasional menyatakan Ukraina hanya memiliki 1,6 juta orang dewasa usia kerja yang tersisa, mayoritas perempuan. Seberapa akurat angka-angka ini masih bisa diperdebatkan, tetapi hal itu tidak mengubah fakta bahwa Ukraina harus mencari cara untuk mengatasi masalah melawan negara dengan jumlah penduduk sekitar 4 kali lebih besar dari negaranya sendiri. Kyiv Independent menyebut dalam artikel 6 Januari bahwa penggunaan personel secara efektif akan menentukan pemenang perang Ukraina pada akhir 2026. Bagi Rusia, ini berarti mencari cara lebih cerdas memanfaatkan keunggulan, bukan sekedar mengirim pasukan tanpa perhitungan.
Bagi Ukraina, ini berarti mencari cara memanfaatkan personelnya seefisien mungkin dan beralih ke strategi yang lebih mengutamakan mesin daripada manusia. Senjata seperti Phantom Mark I jadi pertimbangan di situ. Dan meskipun Ukraina saat ini hanya memiliki 2 robot humanoid ini, mereka adalah bagian dari upaya yang jauh lebih luas untuk menciptakan militer Ukraina yang lebih terotomatisasi daripada yang pernah dibayangkan siapapun ketika Putin menyerang. Dalam sebuah artikel pada 7 Maret, BBC menjelaskan bagaimana Ukraina telah mengembangkan pasukan robot yang sedang digunakan saat ini untuk menahan serangan Rusia. Drone penyintai dan FPV berpatroli di zona maut dalam perburuan tanpa henti terhadap lebih banyak pasukan Putin. Di laut, kendaraan permukaan tak berawak milik Ukraina telah membuat kekacauan pada armada Laut Hitam Rusia, selain juga memungkinkannya menyerang target di atas air yang seharusnya berada jauh di luar jangkauannya. Dan robot darat yang lebih tradisional dengan roda dan rantai yang terasa aneh untuk dikatakan mengingat betapa barunya teknologi itu telah membantu Ukraina untuk mengirimkan pasokan, mengevakuasi tentara dan melakukan serangan. Seperti yang dikatakan Alexander Afanasiev dari Brigade K2 Angkatan Darat Ukraina kepada BBC, perang robot sudah terjadi. Mereka menembak di medan perang yang bahkan prajurit infanteri takut muncul, tapi UGV, kendaraan darat tak berawak, berani mengambil resiko. Phantom Mark I adalah UJV berbentuk manusia dan bisa jadi solusi atas masalah yang menurut Dewan Atlantik bahkan pasukan robot pun belum bisa atasi. Drone tidak dapat menggantikan infanteri, ujar Dewan pada artikel 8 Januari, meski menawarkan banyak keunggulan dalam hal penghematan personel. Menggantikan manusia secara massal, khususnya infanteri, bukanlah tugas drone. Kita melihat hal itu dari bagaimana tentara masih dibutuhkan untuk regu pencari dan penghancur yang dikirim Ukraina untuk menghadapi penyusup Rusia. Drone bisa membantu menemukan posisi penyusup, tapi manusia yang harus mengusir mereka. Akankah Phantom Mark I mampu mengubah semuanya saat potensinya terwujud? Itu masih perlu dibuktikan. Kini dan ke depan, robot ini menambah elemen baru pada pasukan robot yang meski kurang efektif merebut atau mempertahankan wilayah, tetap membantu Ukraina memaksimalkan prajurit manusianya. Pada 13 Maret, media United 24 melaporkan bahwa UGV Ukraina menjalankan lebih dari 7.000 misi per bulan setelah melewati tonggak tersebut pada bulan Januari. Sebagai konteks, UGV yang sama menjalankan 2.931 misi pada November 2025 dan 5.251 misi pada bulan Desember. Penggunaan UGV meningkat di Ukraina, sejalan dengan bertambahnya serangan drone ke target Rusia. Secara keseluruhan, Panglima Militer Ukraina Oleksandr Syrskyi mengatakan pada bulan Maret bahwa drone Ukraina menyerang lebih dari 105.000 target Rusia hanya pada bulan Februari. Robot mungkin tidak bisa sepenuhnya menggantikan manusia. Drone Ukraina dan robot humanoid eksperimental sangat membantu negara itu mengurangi kehadiran tentara dan peralatan Rusia, cukup untuk memungkinkan perebutan kembali wilayah besar. Sekarang kita bahas topik tentang masa depan. Ukraina mengirim robot humanoid ke medan perang, tapi muncul pertanyaan, apakah itu sebaiknya dilakukan? Robot-robot ini, meski konsepnya menakutkan, kini digunakan untuk pengintaian dan pengiriman logistik. Keduanya adalah aktivitas yang cukup aman, sehingga membuat Anda heran mengapa ada yang mempertanyakan moralitasnya. Namun kita telah membahas pernyataan Leblanc tentang pengembangan robot hingga mereka bisa melakukan semua tugas infanteri, termasuk membunuh tentara. Pertanyaan pun muncul karena robot-robot ini tidak merasakan sakit atau takut. Mereka tidak butuh makanan seperti manusia dan akan membunuh tanpa ragu. Ada keterbatasan teknis dan kekhawatiran praktis penggunaannya di lapangan. Kita juga belum tahu berapa banyak data pertempuran yang disimpan Phantom Mark I. Kemungkinan salah satu dari mereka ditangkap pasukan Rusia, menimbulkan kekhawatiran bahwa satu robot saja bisa membuat teknologi yang sama sekali tidak boleh dimiliki Rusia jatuh ke tangan Kremlin. Namun ini kekhawatiran praktis, bukan moral, dan bisa diatasi dengan tombol pemutus jika Phantom Mark I jatuh ke tangan musuh. Pertanyaan lebih menarik adalah, apakah Ukraina layak memakai robot-robot ini dari sisi kemanusiaan? Ukraina dan sekutunya mungkin berpendapat robot-robot ini harus digunakan. Jika potensinya tercapai, robot ini tidak punya perasaan, tidak takut, dan tidak menyesal. Beberapa sifat itu juga bisa Anda kaitkan dengan Putin. Meskipun Putin tentu saja merasakan ketakutan, dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan jutaan nyawa yang telah hancur atau benar-benar musnah akibat ambisinya yang gila untuk merebut Ukraina. Mungkin sebuah mesin tanpa perasaan adalah penawar terbaik untuk menghadapi seorang diktator dan kehancuran yang telah ia timbulkan.
Majalah Time juga mengangkat poin menarik bahwa Anda bahkan bisa berargumen bahwa menggunakan robot adalah hal yang bermoral untuk dilakukan, setidaknya dari sudut pandang Ukraina. Alternatifnya adalah membuat seluruh generasi orang mengalami trauma. Beberapa di antaranya bahkan belum melewati usia remaja, seumur hidup mereka dengan menghadapkan mereka pada kengerian yang diciptakan oleh invasi Putin. Kurangnya emosi pada robot justru menjadi aset saat menghadapi krisis kesehatan mental berat yang menanti Ukraina dan Rusia pasca perang ini. Jika Phantom Mark I bisa membantu rakyat Ukraina menghindari penderitaan akibat invasi Putin, mengapa Ukraina tidak menggunakannya? Beberapa kontra terhadap argumen ini, seperti Phantom Mark I yang memakai AI, karena halusinasi dan penggunaan data salah bisa jadi tantangan bagi Ukraina. Ini lebih pada sisi praktis, bukan moral. Dan kita tak ingin membayangkan jika robot Ukraina yang berpotensi mematikan, lepas kendali, serta menyasar orang yang salah. Lebih mengkhawatirkan, penggunaan robot secara luas bisa menurunkan hambatan memulai perang seperti disarankan majalah Time. Jika bukan tentara yang gugur di garis depan, perang bisa menjadi sangat tidak manusiawi dan hanya mengutamakan teknologi. Kurangnya transparansi dalam penggunaan teknologi ini juga menjadi masalah, dan hal ini tidak akan terselesaikan, mengingat setiap pihak yang menggunakan apa yang bisa menjadi generasi berikutnya dari tentara robot pasti ingin merahasiakan teknologinya. Tetap saja, bayangkan sebuah dunia di mana Putin bisa mengerahkan seluruh kekuatan finansial Rusia yang lebih unggul dibandingkan Ukraina untuk sebuah lengan robot. Ukraina akan menemukan dirinya dalam posisi yang sama seperti sekarang, hanya saja tanpa opsi untuk mengerahkan manusia yang bisa melawan robot-robot tersebut. Semua ini masih spekulatif. Saat ini, meski mengesankan, Phantom Mark I belum cukup canggih atau banyak untuk mewujudkan skenario ini. Namun beberapa orang mungkin bertanya, apakah penggunaan ini langkah menuju masa depan perang yang lebih mengerikan dari yang terjadi di Ukraina? Mungkin saja begitu. Namun bagi Ukraina, ketergantungan yang semakin besar pada otomatisasi dan robotika adalah sebuah kebutuhan. Ukraina tak akan bertahan selama ini melawan Rusia tanpa itu. Ukraina bersedia menjadi tempat uji coba teknologi seperti Phantom Mark I, sehingga muncul pertanyaan, apakah negara ini dimanfaatkan oleh negara barat yang lebih kaya, yang memberi teknologi tapi tidak menyediakan senjata yang dibutuhkan Ukraina untuk melawan agresi Rusia. Menurut Leblanc, perang yang menjadi ajang teknologi bukanlah hal buruk. Pertempuran droid dengan drone di atas dan humanoid saling mendekat berubah jadi konflik ekonomi. Menurutnya, itu malah lebih baik. Dan sebanyak apapun perdebatan etis yang mungkin terjadi sekarang atau di masa depan, tidak ada satupun yang mengubah apa yang terjadi di lapangan. Phantom Mark I ada di Ukraina. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perang, langkah menuju perang otomatis terus berlangsung. Phantom Mark I bisa membantu Ukraina mempercepat kemenangan, apalagi saat drone mereka mulai menghancurkan Rusia. Ada kelemahan penting di jaringan medan perang Rusia yang kini dimanfaatkan Ukraina, dan kami jelaskan kelemahan serta cara Ukraina memanfaatkannya di video kami. Tonton video berikut untuk belajar lebih banyak, dan jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan liputan inovasi teknologi terbaru yang hadir di medan perang Ukraina. Terima kasih telah menonton.